Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Sehat. Mana aja yang datang ini? Ada aja. Ada di mana? Ada. Nah, gini Pak Ustaz, kebetulan nih kita ketemu nih. Jadi kemarin teman saya bertanya tuh sama saya. Jadi inti datang buat pertanyaan nih. Iya. Itu dia. Mau bawain pisang, tukang pisangnya belum buka. Iya, itu kan udah biasa itu. Jadi gini Pak Ustaz. Hmm. Pertanyaan itu Iya. adalah ada satu keluarga. Nah, dari satu keluarga ini memiliki 3 anak. Kebetulan 3 anaknya ini udah pada menikah. Iya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Nah, dari di antara 2 perempuan, 1 laki-laki ini, nah itu bapaknya meninggal. Iya. Benar. Ah, di sisi lain bapaknya dia itu memiliki peninggalan sebidang tanah lah. Iya. Nah, namun ini paman-pamannya nih dari bapaknya itu Iya. roman-romannya doain aja tuh. Bagaimana caranya nih mau ngutik-ngutik masalah warisan. Iya. Nah, ini 3 anaknya ini bertanya deh tuh, yang 2 perempuan, 1 laki-laki. Bagaimana nih cara pembagian masalah warisan tersebut? Nanya minta. Nanya sama saya kagak bisa jawab deh tuh. Nah, terus emaknya gimana? Kan begitu Pak Ustaz. Iya. Ya kali aja saya nanya Pak Ustaz, emang ahlinya dan pakarnya, ada titik terang nih ceritanya. Iya. Gitu. Ya, saya tunggu deh jawabannya, ceritanya sekarang. Iya, itu kalau pengen dulu pernah dihaltein dulu ya. Kelamaan dong. Iya. Ya gini Bang Fahmi, saya sih bukannya pakar, bukannya ahli, ya biasa-biasa aja. Jadi kita diberikan ilmu sedikit aja lah. Jadi emang kita kudu berhati-hati dalam masalah waris ini. Nah, itu dia. Ya, Apalagi pamannya ikut-ikutan nih. ya kadang-kadang orang kalau udah bicara masalah warisan itu bawaannya udah nafsu aja deh. Iya, orang kata. Udah sangar aja gitu. Iya. Ya, padahal kadang di dalam susunan ashabul furudnya, orang-orang yang berhak mendapatkan waris itu, dia nggak termasuk. Nggak termasuk di dalam, tapi galaknya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nah, ini ilmu faraid, ilmu pembagian waris ini sangat penting nih bagi kita nih umat Islam. Ya, di samping memang berdasarkan kenyataannya banyaknya di antara kita nih yang nggak paham dalam ilmu waris. Akhirnya apa ya? Kalau udah nggak paham begini, kita main aturan kita yang paling galak, yang paling banyak. Itu dia. Atau yang paling tua, yang paling menguasai. Nah, itu dia. Nah, ini nggak boleh. Oh, iya, Nggak boleh. Ya, kita lihat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 14. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudakhilahu naran khalidan biha walahu azabun muqim. Siapa orang yang durhaka kepada dan Rasulnya dan melanggar batas-batas ketentuannya dalam hal ini hukum waris, niscaya akan aku masukkan ke dalam neraka. Ngeri juga Pak Ustaz ya. Luar biasa. Ya, jadi jangan anggap enteng. Astagfirullah. Nah, udah gitu, khalidan biha, untuk selama-lamanya. Masya Allah. Siksa gitu. Walahu azabun muhin, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Nah, kembali kepada masalah yang Bang Fahmi sampai ini dari temennya sampai ini, memang kewajiban kita tuh untuk menjawabnya, ngomongin. Iya. Jangan sampai dia salah. Iya. Kalau dia salah kan kita kesian. Oh, betul. Pertanggung jawabannya dunia akhirat. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi ada 6 pembagian orang-orang yang bakal mendapatkan waris. Itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Nah, itu hitung-hitungannya
ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Jadi ada 6 kategori itu, plus memang 1 asobah. Ya, jadi 6 plus asobah. Nah sekarang ini ada suami meninggal, bapaknya anak-anak nih, dia meninggal. Yang ditinggalkan siapa aja? Ya, yang pertama adalah istrinya. Lalu yang kedua 3 orang anaknya. Yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Ya. Lalu ada lagi tuh mungkin paman-pamannya. Iya, mamang-mamang dari bapaknya tuh. Dari bapak yang meninggal nih. Ya. Bahkan ini yang paling repot. Wah, emangnya. Iya. Makanya ini anak bertiga bingung. Maka dalam ilmu waris itu bahwa istri yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul walad. Si istri ini akan mendapatkan 1/4 dari harta suaminya kalau dalam berkeluarga itu nggak punya anak. Ya. Kalau dia punya anak, dapatnya 1/8. Oh, 1/8. Nah, ini sekarang suami meninggal, ada istrinya kan? Ada anaknya. Ada anak ketiga. Berarti punya anak. Kalau punya anak, berarti bagian si istri itu 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. 1/8. Nah, tidak ada istilahnya, ya. Ini kita seringkali salah kaprah atau salah omong gitu. Dan ini ada janda kaya nih. Iya, itu dia betul Karena suaminya hartanya banyak, lalu udah menyangka seluruh hartanya untuk istri. Iya, padahal punya anak-anaknya ada tuh hak ya. Iya. Jadi apapun bentuknya, sekaya apapun seorang suami, istri itu jatahnya cuma 2. Oh, cuma 2. 1/4 atau 1/8. Oh, iya. Mau dikemanakan saja seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau sekarang ini kasus ini si almarhum punya anak, jadi dapatnya cuma 1/8. Oh, iya. Kemudian dia punya 2 anak perempuan, 1 laki-laki. Iya, betul. Nah, posisi anak perempuan itu dalam pembagian waris itu berbeda-beda. Oh, beda-beda tuh ya, Ustaz ya. Dia dapat bagian beda-beda. Nah, kadang kalau dia sendiri dapatnya setengah. Oh, gitu. Ya. Anak fa'in kanat wahidatan falahan. Maka jika anak itu perempuan cuma 1 semata wayang, setengah. Kemudian kalau anaknya itu 2 atau lebih, maka dia akan mendapatkan harta bagiannya 2/3. Ya, 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini anak perempuannya berapa? 2. Apakah dia mendapatkan 2/3? Harusnya dia mendapatkan seperti itu. Kalau nggak ada saudara laki-lakinya. Iya. Karena ada saudara laki-lakinya, si anak perempuan yang dua ini bergabung sama saudara laki-laki. Iya. Nah, inilah yang disebut dalam ilmu waris asobah bil goy. Jadi ada anak laki-laki bersama dengan 2 saudara perempuannya, namanya asobah bil goy, yaitu sisa. Sisa dengan saudara-saudaranya. Nah, kita lihat 1/7, ya, bukan 1/8, itu sudah diambil oleh Ibunya. istri atau ibunya. Oh, ibunya di anak ini. Jadi sisanya berapa?
sisanya adalah 7/8. Oh iya, 7/8 ya. 7/8 untuk anak-anaknya. Ya. Yang ketiga ini nih. Betul. Nah, sekarang kalau diumpamakan tanah itu dihargakan, dijual. Kalau dibagi tanahnya kan agak repot tuh bagi-bagi itu. Betul. Ada yang depan, yang belakang, ada samping kan gitu kan agak Jual dah, dijual. Misalkan dijual, harganya 800 juta. Oh, ya misalkan itu misal tuh ya. Misal 800 juta. Nah, lalu bagian ibu berapa? Istrinya itu. Ya, 1/8 Ya. dari 800 juta. Ya. Berarti 100 juta. Jadi bagian istri itu dari suaminya meninggal 100 juta. Oh, berarti masih ada 700 juta kayak itu. Nah, sisanya itu untuk anak-anaknya. Oh, yang 700 juta tuh. Iya. Oh, iya. Nah, lalu gimana pamannya? Kan gitu kan saya. Oh, iya betul. Nah, paman kuncinya, sepupunya, sebenarnya itu ada. Yang repot masih dua paman ini nih. Iya. Pas banget di adiknya nih, bapaknya meninggal gitu. Dia terhalang Terhalang tuh ya, nggak dapat ya. oleh anak laki-laki. Oh, terhalang. Ya. Jadi di situ anak laki-laki menghalangi seluruh keluarga dari bapaknya. Kalau anak laki-lakinya nggak ada, nah si paman dapat. Oh, paman dapat tuh bagian. Iya. Tapi karena ada anak laki-laki, Iya. jadi si pamannya nggak dapat. Oh, begitu. Berarti yang 700 juta itu sisa dari yang 100 juta yang didapat oleh ibunya itu untuk anak-anaknya itu. Dan kita tahu bahwa yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayayn, ya, bahwa bagian laki-laki itu seperti dua bagian perempuan. Oh, begitu. Jadi kalau anaknya satu laki-laki, dua perempuan, kita anggapnya jadi kayak 4 aja deh gitu. Oh, 4. Karena laki-laki bagiannya 2. 2, perempuan 1. Tuh. Oh, begitu. Nah, sekarang dari 700 juta itu berarti dibagi 4. Nah, dibagi 4 ya. Dulu kan itu pernah sekolah kan di SD. Iya. Pernah sekolah kan? Pernah sih. Lulus. Ya begitu dah. Iya. Jadi 700 dibagi 4. 74 tuh ya. Jadi 175 juta ya. Ya 170 juta ya. Iya, 175 juta. Oh, 75 Karena juta. tidak 2 juta kan. Iya. Seperti itu. Maka anak laki-laki dapat 2. Berarti 350 juta untuk anak laki-lakinya. Ya, karena hitungannya 2 tuh. Nah, hitungnya 2. Iya. Yang perempuan itu dapatnya 175 juta. Iya. Masing-masing tuh. Masing-masing sama satu deh tuh. Satu. Nah, sekarang kalau yang laki-laki itu 350 juta, yang perempuan 2 orang juga jadi 350 juta kan? Per orang kan 105 juta. Iya. 175 juta. 2 orang perempuan jadi 350 juta. Iya. Itu jadi jumlahnya 700. Oh iya betul. Nah, itu sisa daripada dikeluarin buat ibunya dulu itu untuk ibunya gitu. Oh. Jadi kalau jadi 800. Pas tuh ya, 800 juta gitu. Jadi ini Bang Fahmi yang kasih tahu kepada yang nanya. Begitulah cara pembagiannya. Oh, artinya udah mutlak nih ya, Iya. buat paman terputus atau terhalang. Ya. Jadi dari ashabul furud, orang-orang yang bakalan mendapatkan harta waris, kurang lebih 22 orang itu, dia menjadi terhalang oleh keluarga yang terdekat dari mayit. Dalam hal ini adalah yang menghalangi anak laki-lakinya. Oh iya. Itu yang namanya furud, Oh, ke bawah. Nah, kalau ada anak laki-lakinya atau ada cucu laki-lakinya, oh iya. maka semua keluarga besar itu menjadi terhalang. Iya. Jadi nggak boleh tuh ya pamannya, cucunya mengambil harta yang itu bukan menjadi
miliknya. Iya, iya, iya. Itu nggak akan menjadi berkah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Dengerin nih ya, Iya. Bang Fahmi dalam masalah harta ini ya. Kira-kira itu Bang Fahmi yang bisa sampaikan, nanti tolong sampaikan kepada yang nanya itu kan. Oh iya, iya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau misalkan Bang Fahmi udah nyampe ke dia, Oh, dia masih belum paham juga, ya dia suruh kesini aja deh. siap. Sampai. Siap, siap. Makasih nih. Ada titik terang juga ya Ustaz. Jadi kakek enak jago Ustaz nih. Nggak bawain kagak, bawain apa-apa nih Ustaz. Jadi malu saya. Nggak usah Coba. repot lain kali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.